إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin, ikhwan wal akhwat, adik-adik para santri yang berbahagia, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Dan tidak bosan-bosannya marilah kita meningkatkan takwa kita di setiap saat, dimanapun kita berada, yaitu kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adik semua dan ikhwan dan akhwat, pada kajian sore ini kita lanjutkan kajian kita dari kitab Abu Syuja, Matan Abu Syuja rahimahullah al-Asfahani rahimahullah. Sekarang masih dalam bab zakat. Kita baca dulu matannya. Qala al-musannif rahimahullah: wa nisabuz zar'i wath-thimari khamsatu awsukin qadruha alfun wa sittumi'atin ritrin bil Iraqi wa fi mazada fa bihasabihi. Beliau mengatakan wa nisabuz zar'i, dan nisab sudah kita jelaskan kemarin apa itu nisab. Harta minimal yang harus dikeluarkan dalam zakat, harta minimal itu namanya nisab. Nisabnya sekarang kita masuk adik-adik pada kajian sore ini dan para ikhwan dan akhwat, yaitu zakat pertanian. Dan nisab dari zakat pertanian dan buah-buahan yaitu khamsatu awsukin, 5 wasak. Nisabnya berapa? 5 wasak. Apa itu wasak? Nanti kita jelaskan. Qadruha, takarannya 5 wasak itu alfun wa sittumi'ati ritlin bil Iraqi, yaitu alfun 1000, situn mi'ah 600, 1600 retail takaran Baghdadi atau Iraqi. Tentu kita nggak tahu. Wa fi mazada fa bihasabihi, dan selebihnya lebih dari 5 wasak maka dihitung sesuai dengan perhitungan zakat yang syar'i. Oke. Tentang zakat pertanian, sebelum kita membahas tentang nisabnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 141. Al-An'am ayat 141. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa alladzi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayru ma'rushat والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa alladzi ansha'a, dan Allah lah yang menumbuhkan jannatin ma'rusyat wa ghairu ma'rusyat, yang menumbuhkan atau yang menjadikan kebun-kebun itu ada pohon-pohon yang dia merambat dan ada yang tidak merambat, ada yang menjulang tinggi, ada yang merambat. Allah semua yang menjadikan, Allah yang menumbuhkan, Allah yang menghidupkan, Allah yang menjadikan hal tersebut. Terus ada wan-nakhl, ada kurma, waz-zar'u mukhtalifan ukuluh, ya, ada pohon kurma, ada macam-macam tanaman yang rasanya bermacam-macam. Ada yang manis seperti kalian. Ada yang manis seperti buah semangka, ada yang kecut, jeruk ada yang kecut, asam ya, ada yang manis juga. Allah semua yang menjadikan ini. Kemudian wazaitun wa rumman mutasyabiha wa ghairu mutasyabih. Pun pohon zaitun, buah delima, rumman, buah delima, ya, serupa tapi rasanya tidak sama. Kata Allah, kulu, makanlah, tidak apa-apa, santap. Tanam buah, nanam pohon mangga misalnya, pohon rambutan, tumbuh, berbuah, makan. Tidak apa. Idza athmar, kalau berbuah silakan dimakan. Tapi kata Allah, wa atu haqqahu yauma hasadi. Tapi ingat, kalau udah musim panen silakan makan juga, tapi ingat, berikan kepada yang berhak, berikan haknya yauma hasadi, saat panen. Wala tusrifu, jangan berlebihan saat makan. Adik-adik semua, para ikhwan dan akhwat, para santri, ini menunjukkan, ayat ini menunjukkan tentang wajibnya apa zakat pertanian. Allah juga berfirman dalam surat lain, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Infak itu bersedekah, zakat dari hasil kalian, hasil kerja, hasil usaha, dan apa yang keluar dari bumi, infakkan. Ayat An-An'am 141 ini juga menunjukkan kenapa zakat pertanian itu ada. Kenapa? Karena Allah yang menjadikan itu tumbuh. Allah yang beri kita kenikmatan. Ada tanah yang bisa ditanami, ada tanah yang tidak bisa ditanami. Benar tidak? Tidak semua tanah bisa ditanami. Semua tanah bisa ditanami? Enggak semua tanah bisa ditanami. Allah jadikan itu. Ada yang bisa ditanami, ditumbuh. Yang ditanami pun saja belum tentu bisa tumbuh. Maka Allah mungkin ansya'a lakum jannat, ansya'a jannat. Allah yang, karena Allah yang menjadikan hal tersebut. Walaupun ada ikhtiarnya juga manusia di situ, tapi semuanya Allah. Maka di sini lah zakat pertanian, zakat dari hasil tanaman itu
Menurut ayat ini disimpulkan adalah dikeluarkannya zakat bentuk syukur atas nikmat Allah tadi. Apa nikmat Allah tadi? Allah jadikan tanah itu bisa tumbuh. Allah jadikan, Allah yang menjadikan. Ayatnya wa huwa alladzi ansha'a jannat wa huwa, dan dia Allah. Nah, jadi ada zakat pertanian bentuk syukur. Alhamdulillah bisa panen. Zakat. Kemudian ya, di dalam ayat ini juga wa atu haqqahu yauma hasadi, dan berikan haknya pada saat panen. Telah kita jelaskan berapa bulan lalu bahwasanya zakat itu ada namanya haul. Syaratnya zakat ada hurriyah, ada Islam, dia harus merdeka, dia harus milkut tam, pemilik yang sempurna. Nah, habis itu ada nisab, batasan nisabnya. Kemudian ada lagi haul. Apa itu haul? Waktu setahun. Sudah setahun harta tersebut memutar sehingga wajib dikeluarkan. Semua zakat itu ada haulnya kecuali yaitu dua hal. Yang pertama ya apa yang keluar dari bumi. Tumbuhan pertanian itu tidak ada haul. Tapi pokoknya saat dia panen jumlahnya di atas 5 wasak. Nanti kita akan masukkan 5 wasak, yaitu 1 wasak 60 sok. 1 sok itu sama 4 mut. Jadi 4 kali 60 saat totalnya 5 wasak tuh 1.200 mut. Sudah seperti itu, sudah melebihi nisab, maka saat panen dikeluarkan. Jadi tidak ada haul. Yang kedua yang tidak ada haul adalah anak hewan. Anak hewan itu haulnya mengikuti induknya. Ada kita bahas di pertemuan 2 bulan lalu, insya Allah seperti itu. Masalah zakat peternakan. Nah, jadi untuk petani ini tidak ada haul ya. Kenapa? Yauma hasadi. Karena dia saat panen. Tapi kalau zakat perdagangan, zakat emas, zakat perak, zakat hewan ternak, itu ada haul, yaitu sudah setahun. Kemudian ya, zakat pertanian itu apa saja yang harus dikeluarkan zakat tanaman ini? Yang pertama adalah hintoh, kemudian syair, yaitu gandum halus, kemudian gandum kasar, kemudian kismis, kemudian kurma. Begitu hadisnya dari Habis Burdah an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah SAW tatkala mengutus Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'ad ke negeri Yaman untuk berdakwah, fa'amahum alla ya'khudhu illa minal hintati wasyairi wattamiri wattamri wazzabib. Ya, wahai Abu Musa dan Mu'ad, jangan kau ambil zakat itu kecuali 4 hal. Yang pertama tadi gandum halus, hintah, syair, gandum kasar, kemudian zabib, kismis, kemudian kurma. 4 ini. Nah, kemudian bagi 4 ini kesimpulan para ulama dan mazhab Syafi'i juga, yaitu ini adalah makanan pokok. Apa itu makanan pokok? Makanan yang memang orang itu makan bukan untuk menikmati, tapi untuk bikin tubuh ini tegak. Itu makanan pokok. Contoh, semangka itu makan untuk dinikmati atau untuk biar kenyang? Dinikmati.
Masa ada yang makan semangka 10 kilo biar kenyang? Atau satu buah begini dimakan sendiri ada rakus. Tapi dia kata-kata itu untuk dinikmati, bukan makanan pokok. Tapi kalau makan nasi untuk dibiarkan kenyang, itu makanan pokok. Roti itu untuk kenyang atau untuk dinikmati? Untuk kenyang, berarti dizakati. Enggak ada zakati. Ada pohon roti. Enggak ada pohon roti. Kan itu tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Ya. Jelas di sini ini yang dizakati. Ya. Kalau ngikuti yang 4 tadi, 4 komoditif tadi, itu dahulu adalah makanan pokok zaman dahulu. Adapun zaman sekarang seperti telo, dari Papua itu apa? Sagu, jagung, padi, beras, ya. Itu disaka. Saya itu tidak zakati. Ya, 4 komoditif 4 macam tadi atau komoditif tadi, yaitu yang makanan pokok. Yang idkhar, yang bisa disimpan lama. Jelas ya? Nah, berapakah nisabnya? Di sini baru kita masuk nisab, ya. Wa nisabuz zar'i wath thimari 5 awsukin. Nah, dan nisabnya tanian dan buah-buahan itu 5 wasak. Ya. Di sini kita baca. Wa fi riwayatini Muslimin, dan dalam Imam Muslim hadis lainnya, laisa fi habbin wala tamrin shadaqatun hatta yablugh 5 awsukin. Tidaklah pada biji-bijian dan kurma sedekah ada zakat kecuali hatta yablugha, sampai dia itu hasil tanaman tersebut mencapai 5 awsuk, 5 wasak. Ya. Wa zada Ibnu Hibban fi sahihihi bi isnadin muttasilin. Ibnu Hibban menambahkan dengan sanadnya muttasil, wal wasqu, kata beliau Ibnu Hibban mengatakan wal wasqu. Ibnu Hibban mengatakan wal wasqu, dan 1 wasak situna sa'an, 60 sa', 60 sa', ya. 1 sa' itu, ya, sini apa namanya, 1 sa' itu arba'atu amdadin, 4 mud. Tadi 1 wasak 60 sa'. 1 sa' sama dengan 4 mud. Apa itu mud? 1 mud. Mud adalah takaran tangan orang dewasa. Berarti ada 1 sa' itu 4 begini. Nah, 5 wasak itu berarti berapa? Kalau saja 1 wasak sama dengan 60 kali 4 berapa? 240 mud. Dikali 5 sama dengan 1200 mud. Itu yang benar. So itu ada takarannya tersendiri dari Nabi SAW. Sudah ada cibuknya sendiri yang dari Nabi. Nah, sekarang berapa kilo? Zaman kita ini kan sekarang pakai kilo. Aslinya untuk dikatakan tepat-tepatan gitu, kembali ke kilo tidak bisa dikatakan benar. Karena tidak ada zaman Nabi kilo. Hadisnya zakat pakai so'. Para ulama akhirnya memperkirakan 1 mud itu berapa kilo. Ada yang mengatakan 3 kilo, 3 lebih seperti zakat fitrah.
Ya. 3 ki. Satu so. Iya, 3 ki. 3 ki. 3 kilo. Ada yang mengatakan 2,5. Ya. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan 2,5. Dan ini yang kita ambil. Kenapa? Bilangan terkecil yang kita ambil ini. Kenapa? Walaupun juga tidak kita katakan tidak mesti untuk jadi patokan yang benar tidak mesti selamat. Karena sekali ini hanya perkiraan. Kenapa ngambil perkiraan terkecil? Minimalnya ya kalau 3 kilo waktunya waktunya nanti bayar kurang nanti malah. Nah, maka nanti dijumlah 1260 kali 5 berapa? 300 sok dikali berapa kilo. Ya. Ada singkatan 2,4. Saya bimbas mengatakan 3 kilo. Ya. Kita ambil 2,4, maka 5 wasak sama dengan kali 60, 300 ya. Kali 2,4 kilo, 720 kilo. Itu totalnya. Totalnya adalah 5 wasak itu 720 kilo. Ini pun perkiraan, ini hanya perkiraan. Kalau ada yang benar soknya Nabi itu lebih utama, lebih benar. Ya, 720 kilo. Jelas ya? Ya. Saat orang panen 720 kilo hampir 1 ton, maka dia wajib saat panen, misalnya panen beras padi dapat 1 ton, maka langsung saat itu dikeluarkan berapa? Kita baca. Wa fiha in suqiyat bima is-sama'i awis sayhi al-ushru. Dikeluarkan kalau tadi sawahnya disirami dengan air hujan, murni air hujan, dan as-sayh murni sungai yang mengalir ke sawah, dielep gitu kan. Maka dia 1/10. Misalnya panen dapat 1 ton ya 1/10-nya. 1 kintal. 1000 kilo. 10/10-nya 10 kilo. 100 kilo. Ya, 100 kilo. Ya, 1 kintal. Oh iya, sama 100 kilo. Oh iya, Pak, sama. Nah gitu kita nggak ngitung, Pak. Ya. Jadi seperti itu. Dikeluarkan kalau dia murni dari, apakah dipotong biaya dulu? Tidak. Langsung dikeluarkan. Loh, kenapa langsung dikeluarkan nggak potong biaya? Kalau pakai biaya, wa in suqiyat bid-dawalib aw gharbin nisful usyri. Tapi kalau dia disiramin make kerekan atau make timba atau kayak apa gayung misalnya itu, ya. Desel atau apa terserah, intinya butuh dia sendiri yang biayainnya semuanya, maka 1/5. Di sini sudah Islam membedakan, syariat sudah membedakan. Ada yang dia tanpa biaya 10%, ada dia ngeluarin biaya 5%. Jadi dari sini hasil pertanian itu langsung zakati. Jelas? Ya. Gimana? Eman.
Tapi wa huwallazi ansya'a jannatin ma'rusyat wa ghairu ma'rusyat. Tapi kan Allah yang menjadikan itu tumbuh dan enggak tumbuh. Dan keluar ini bentuk syukur. Kalau udah bicara syukur masa yo eman. Kalau udah bicara syukur, man talaka lillahi syai'an awadahu Allahu khairan minhu. Yang dia ngeluarin karena Allah kan pasti ganti lebih baik. Yang kita keluarkan, yang kita infakkan di jalan Allah, itulah harta kita aslinya. Dibandingkan nanti harta-harta tersebut menjadi lempengan, setrika kita. Setrika. Enggak apa-apa. Jadi sebagian orang mengatakan pendapat, ada yang mengatakan pertanian setelah dipotong biaya baru zakati. Kenapa harus seperti itu? Ya kan pakai biaya. Yang biaya itu sudah dijelasin. Islam sudah membagi. Ini yang biaya 10%, ini udah enggak pakai dipotong, langsung kali ayatnya gimana? Yauma hasadi, saat panen sudah langsung dikeluarin. Kadang-kadang emang dalam lapangan yang nggak cocok adalah harga. Ini masalahnya. Yang nggak cocok adalah harga. Iya, kalau misalnya Ustadz kita udah panen 1 ton Ustadz, kemudian ternyata harganya tuh turun. Kadang-kadang seperti itu benar. Cuman insya Allah, wallahu alam, bila saya salah, secara umum makanan pokok itu harganya jarang turunnya ke bawah, jarang sekali. Tapi kalau bukan pokok kayak sayuran, kentang misalnya, dulu pas saya nanam kentang, pernah nanam kentang ya, jadi petani. Misalnya obatnya udah mahal semuanya, perawatannya juga Masya Allah, kentang itu saat panen, belum panen harganya ya Allah 12.000, saat panen 4.000, 3,5. Pernah juga gubis, saya tanam gubis di Wonosobo itu, gubis tuh pernah 500 rupiah itunya bukan 1 kilo, 1 pohon itu 500 rupiah. Padahal kita nyuruh orang untuk manen, motong itu 1 gini 500 rupiah. Jadi nggak dibiarin buat makan apa? Hewan. Pernah Pak, itu seperti itu. Dan sering itu kentang tuh harusnya 7.000, 8.000 standar, bisa untung kita 4.000. Ini nah, tapi kalau makanan pokok enggak, stabil, sehingga insya Allah tidak rugi. Tapi ada Ustadz ulama yang mengatakan semua sayuran semua dalilnya ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh, semua yang keluar dari bumi dizakati. Iya ada, Abu Hanifah. Tapi pendapat ini lemah. Nabi pernah jazakumullah khair. Hadis Mu'ad. Ya. Dia bertanya kepada Nabi SAW, wahai Nabi, ya, yas'alu an khudrawat, ya Nabi, apakah sayuran itu dizakati? Kata Nabi, la syai'a fi. Enggak dizakati. Jadi enggak semua. Yang tadi itu aja. Nah, dari sini jelas tentang zakatnya ini. Silakan bertanya. Ya. Bukan. Walaupun 720 perkiraan juga, yang paling benar adalah tetap sok gitu loh. Ini hanya perkiraan. Iya. Kalau kentang kan enggak. Makanan pokok saja. Enggak semua sayuran. Enggak semua apa yang keluar dari bumi.
hanya 4 komoditi. Hadis tadi hadisnya Abu Musa dan Mu'ad juga saat diutus ke Yaman, Nabi kata Nabi, yang diambil hintoh, gandum halus, syair, gandum kasar, zabib, kismis, tamar, kurma. 4 komoditif ini aja. Nah, 4 komoditif ini kata para ulama, ini adalah makanan pokok dan mazhab Syafi'iyah. Ini makanan pokok. Apa itu makanan pokok? Makanan yang untuk memang bikin kita kuat gitu. Kalau bukan makanan untuk dinikmati gitu. Jelas ya? Nah, 4 tadi ini kata ulama dia makan pokok dan dia disimpan. Nah, contohnya padi, jagung di kita zaman kita seperti itu. Tidak semua semua tanaman tanaman zakati. Ada pendapat tanaman dizakati, ada Abu Hanifah. Tapi pendapat ini lemah tentunya. Kita menjawabnya mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i dia makanan pokok ditambah makanan pokok. Kalau cuma 4 itu tadi nggak ada di Indonesia. Jelas ya Pak? Ya. Beras, jagung, ya. Tergantung daerah ya. Kalau Papua sagu, di Indonesia, di Jawa enggak, sagu nggak dizakati, sana zakati. Ya. Ya, bila dapat di atas 720 maka langsung dizakati tanpa dipotong biaya. Ya, kok nggak dipotong biaya? Iya, nggak dipotong biaya karena tadi udah dijelasin. Yang sudah pakai tanpa biaya sudah ada hadisnya, yang pakai biaya sudah ada hadisnya. Kenapa dipotong lagi? Kan jelas. Nah, ayatnya pun yauma hasodi, saat panen. Nggih, monggo. Ya, adapun yang punya lahan dibagi hasil, siapa yang zakat? Apakah yang punya lahan? Ya, yang punya lahan. Dibilang yang punya lahan karena dia yang punya tanah ya. Tanah dia yang Allah berikan dia kesuburan dan dia dapat hasilnya juga, yaitu dengan dikontrak, disewa setahun sekian juta gitu kan. Tapi dia nggak panen. Yang panen yang petani. Yang petani pun dia panen, dia nggak punya lahan. Dan sebagainya. Wallahu alam, yang kuat adalah dua-duanya kalau tidak salah ya, bila saya nanti ada yang salah dibenarkan, itu insya Allah ya dua-duanya kalau dia sewa per tahun yang petaninya saja. Tapi kalau dia yang bareng-bareng, jadi lahan ini dibuat usaha maka bareng-bareng. Jelas ya? Langsung dikeluarkan dulu. Ya, saat itu panen langsung dikeluarkan. Yauma hasadi. Bukan. Kalau dipecah, kalau dia syarikah berdua, kemudian dipecah, ya nggak jadi, nggak panen. Sama seperti dalam zakat peternakan, nggak dipecah. Punya 10 ekor punya 5 ekor onta, harus 1 kambing, dipecah yuk 3-2, enggak boleh. Ya. Sekarang kita lanjutin. Pindah zakat ini. Wa qala musannif rahimahullah wa tuqawwamu 'urudut tijarah. Nah, sekarang ini zakat perdagangan. Kita baca matannya Pak ya, jadi tidak panjang lebar. Ya, intinya kemudian kesimpulannya sudah selesai, lanjut lagi. Tidak dalam khilaf dan sebagainya. Wa tuqawwamu 'urudut tijarah. Dan ditegakkan zakat perdagangan inda akhiril hauli, saat akhir tahun, bimasturiyat bih, jumlah barang dagangan jumlah barang dagangannya itu dihitung saat dia beli.
wa yukhraju min dzalika rub'ul usyri, dan dikeluarkan itu 1/4 atau 2,5%. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam zakat perdagangan sama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina, dalam surat Al-Baqarah 267. Al-Baqarah 267. Sama dengan pertanian tadi. Juga sama 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabatum. Wahai orang-orang yang beriman, zakatlah atau infaklah, sedekahkanlah dari thayyibat, mimma kasabatum, dari hasil kalian yang baik baik. Hasil jerih payah, kasab dari gaji, dari hasil kerjaan dan sebagainya, semuanya, usahanya, ya. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan apa yang keluar dari bumi. Nah, di sini jelas dari apa yang kasab, hasil. Qala Ibnu Arabi, ma kasabatum ya'ni at-tijarah. Ibnu Arabi mengatakan ma kasabatum, apa dari hasil kalian, yaitu at-tijarah. Tafsirnya makna kasabatum adalah at-tijarah, yaitu perdagangan. Dari sini jelas, maka perdagangan pun dizakati. Orang-orang dagang, apalagi zaman dahulu jahiliyah, kata-kata berdagang, maka berdagang, ya, dizakati. Kemudian bagi tentunya ada syarat-syarat dalam zakat perdagangan. Pertama dari ayat ini adalah min thayyibat, dagangan yang halal, yang baik, karena innallaha ta'ala thayyibun la yuqbalu illa thayyiban. Allah menerima yang baik saja, karena Allah baik. Allah menerima yang baik-baik saja, ya. Yang kedua, harta tersebut memang aslinya diniatkan untuk barang tersebut memang untuk perdagangan. Ada orang punya mobil satu, ya, dengan ada orang jualan mobil banyak, beda enggak? Beda lah. Satu tiba-tiba dia punya rezeki lagi, mau ganti. Nanti zakatnya bukan zakat mal. Kalau mobilnya masuk kalau dia punya uang masuk zakat mal, bukan zakat perdagangan. Yang dagang itu yang murni dagangkan. Onta dia atau kambing, sapi misalnya juga di Indonesia, dia dikasih pakan fermentasi. Itu kan dia tidak digembala. Harus syaratnya peternakan kambing, ya, peternakan itu apa? Dia di saum digembala. Kan enggak digembala, maka maksudnya perdagangan, didagangkan. Nah, perdagangan ini dihitung pada akhir haul, kata beliau, bimasturiyat bih, yaitu dagangannya itu harga beli, bukan harga beli. Ini barang dagangannya banyak ini, macam-macam, dia dagangan pokoknya. Itu yang dihitung adalah harga belinya. Harga beli kapan? Harga beli saat haulnya, saat nisab itu ada nisab. Beda misalnya orang tahun 2016 mulai usaha, jualan, dagang, misalnya baju, ya, dagangan baju. Tahun itu mungkin baju mungkin standar, mungkin jubah misalnya. Tahun itu 2016 harganya
100.000 misalnya. Kan beda saat tahun 2018. Nah, ngitungnya kapan? Ngitungnya saat nisab. 2016 mungkin nisabnya belum sampai, nisabnya belum sampai, maka belum. Ternyata qadarullah alhamdulillah wa bi ni'mati 2018 usahanya melejit, dan situlah dia baru nisabnya kembali nisab emas, yaitu 85 gram emas. Totalnya sudah melejit, sudah nisab emas masuk, ya. Di saat itulah dihitung berapa saat barang dagang beli saat itu, tahun itu berapa? 2016 100, mungkin 2018 115. Nanti saat tahun depan harus dagangannya masih lancar, sukses. Nah, dikeluarkan zakatnya itu. Dihitung barang dagangannya, berapa yang dihitung? 100 atau 115? 115. Dihitung semuanya barang dagangannya. Jadi rumusnya itu, barang dagangan itu, ya. Nah ini, yaitu pertama, nilai barang dagangan semuanya ditotal. Akhir tahun semua total. Saat ya, akhir tahunnya bukan saat dia jualan loh ya. Saat jatuh nih, nisab, di situ dia dimulai. Harga barangnya berapa? Kemudian ditambah uang dagang yang ada di ATM dia, tambah semuanya. Ditambah, namanya orang dagang punya utang, punya piutang. Ini ada orang mau bayar ini dengan piutang yang kira-kira akan dibayar, yang sangat diharapkan insya Allah melesetnya 1% sekian, 99% dibayar. Ditambah piutang itu, kemudian dikurangi uang utang yang jatuh yang harus dibayar saat itu. Jelas ini? Jadi dagangan semua dihitung. Semua dihitung. Setelah dihitung, ya, maka dia berapa nisabnya? Nisabnya ngikuti zakat emas. Kata Syedi, wa yukhraju min dzalika rubul usyri, dan dikeluarkan 2,5% atau 1/4, 2,5%. Ini kembali pada zakat emas dan perak. Zakat emas 85 gram emas, zakat perak 595 gram perak. Permasalahannya mana yang kita ikuti, zakat emas atau zakat perak? Kalau ngikuti zakat emas 85 gram emas kali misalnya 600.000, mungkin 60 juta sekian. Ya toh? Uang dia 60 juta sekian baru zakati. Kalau zakat perak, satu peraknya 14.000. dikali 595, 8.300.000 sekian. Ini gampangnya 8 juta sekian lah. Zakat emas taat kalau ngikutin zakat emas 60 juta, punya uang 60 juta baru zakati. Kalau ngikutin perak baru 8 juta. Wallahu a'lam, yang lebih afdal ngikuti yang zakat perak, bukan zakat emas. Kenapa? Di sini lebih berhati-hati. Wallahu a'lam. Jadi dia setelah dia punya hasil uang dari sekian itu dizakati 2,5%. Kalau dia dapat uang 10 juta dari semuanya itu, dan dari 10 juta misalnya, tinggal 2,5% berapa? 10 juta. 250.000.
Sini ya. Dah, untuk perdagangan silakan ditanyakan. Monggo. Iya, kalau nanti zakat dia punya mal, dia punya uang, tapi dia pokoknya dapat uang itu dari situ, sama aja, dihitung semuanya. Dia dapat uang dari perdagangan, walaupun beda beda, nggak ada masalah beda ATM. Jadi satu. Ya, zakat pegawai, ya. Apakah tetap zakat masuk zakat mal dia? Masuk zakat mal. Nah, kalau dia pegawai tersebut secara umum dia dapat uang banyak dari situ. Zakat digabungin di satu. Profesinya dia paling hanya untuk makan buat sehari-hari. Habis. Jadi kalau zakat itu kan kalau dia sehari-hari habis sudah. Secara umum uang gaji pegawai. Kalau misalnya dia di situ uangnya nyampur seperti itu, ya semuanya masuk jadi satu. Wallahu a'lam. Misalnya dalam satu haul perdagangan total aset dihitung dari harga beli berarti ya. Harga beli saat nisab itu ya. Harga beli saat nisab itu masih berupa modal. Dan mestinya kita itu wajib untuk mengeluarkan zakat, tapi kita nggak punya uang tunai untuk mengeluarkan zakat itu karena barang belum laku. Misalkan Desember 2018 sampai dengan Desember 2019 Ya. tahun saya belum punya kemampuan beli cash. Ya. Kenapa nggak mampu? Masih berupa modal, masih berupa barang. Kalau Masih. misalkan nilai 1 juta kan berarti 2,5 juta ya. Iya. 2,5 juta lah. Pas haulnya itu uang cashnya nggak ada. Uang cash nggak ada barang. Zakatnya adalah ya saat itu dia tetap zakat. Walaupun nggak ada uang cash. Banyak orang punya uang, usahanya besar Pak, nggak punya uang cash. Orang bisa saja, saya pernah dapat cerita, dia istrinya ini suaminya adalah punya pom bensin di Solo. Dia cerita, Ustaz, saya ini pernah sama suami nggak punya uang cash, sama sekali bingung nggak punya uang. Padahal kita punya pom bensin satu. Saat itu belum bayar semua orang dan kita kehabisan uang saat itu. Loh. Sangat mungkin terjadi. Alasan nggak adanya uang cash dan sebagainya tidak menghalangi orang itu bayar zakat. Ya saat itu kalau dia zakat itu saat itu dikeluarkan, Mbak. Ya, wajib dikeluarkan. Adapun masa ngasih seminggu 2 minggu terserah. Pokoknya wajib dikeluarkan. Segera dikeluarkan. Itu kan bukan haknya kita. Karena zakat itu haknya harta harus dikeluarkan. Ada orang miskin, nggak ada orang miskin tetap dikeluarkan. Nah kadang-kadang kita mau mengeluarkan zakat, kita mikir hal seperti itu. Dah biar nggak zakat, ya seperti ini misalnya punya uang banyak kan, aduh mau jatuh tempo beli mobil, kan kalau beli mobil kan nggak terpakai, beli tanah ya nggak jadi zakat nanti jadinya, nggak jadi zakat, gampang dipakai nggak dizakati kok, belikan anak rumah sebagainya. Enggak, saat itu maka di sini hati kita yang dilihat. Kita benar-benar butuh. Kita tuh kan kalau apapun juga seandainya kita mau beli rumah, mau beli ini kan juga akan ditanya buat apa, untuk apa dan sebagainya kan. Allah kena nanya. Bukan berarti tatkala dia keluarkan untuk nggak zakat, dia beli tanah, beli mobil misalnya, dialihkan ke sana. Lepas dari hisab Allah, enggak lepas. Tetap akan ditanya, untuk apa rumahnya? Dari mana dia hasilnya? Terus rumahnya gimana? Mobilnya buat apa? Kadang-kadang orang mikirnya sengaja untuk melepaskan kewajiban, tapi jatuh pada hisab lah. Hisab apapun keadaan kita tidak bakal bisa lepas dari hisab. Karena setiap catatan detail dari A sampai Z ada malaikat menulis. Lebih daripada detail ingatan kita, bahkan catatan kita.
dan semua diminta jawaban. Maka bertakwa dalam masalah zakat harta. Zakat harta ini harus banyak bertakwa, karena banyak ini zakat harta menunjukkan keimanan seseorang. Zakat sedekah seseorang menunjukkan keimanan dia. Karena zakat harta itu sesuatu yang dalam di hati. Orang pelit untuk mengeluarkannya. Kalau ngasih makanan mungkin orang mudah, ngasih duit, ngasih harta susah. Ada orang Masya Allah ya, ada orang suka ngasih makan Masya Allah, tapi dimintain duit susah. Itu banyak Pak, banyak teman. Kalau ngeluarin zakat, ngeluarin uang gampang, ngeluarin makan gampang, semua gampang. Ini langka Bagong. Kalau dia dermawan, kenapa nggak suka ngasih makan? Dia makan. Ada orang gampang ngasih makan itu, dia mudah baginya. Tagihan duit yang suruh ngeluarin, ya berkatlah. Allahu a'lam. Ya, nanti kalau misalnya kurang jelas silakan ditanya ustadz lainnya. Lanjut, ada lagi? Kalau nggak ada Pak, mungkin cukup ini bisa kita sampaikan. Nanti kita pada masuk bab selanjutnya, bab pertambangan dan rikas, ya, penemuan barang di bekasnya orang kafir zaman dahulu, harta dalam tanah yang ditemukan, zakat fitri pada bulan selanjutnya insyaallah. Ini karena ada kegiatan kita, ada kegiatan sama santri di gor sini, ada lomba dan di mana gor sini, sehingga kita tutup dulu acaranya. Kita sudahi dulu. Saya tak nemani anak-anak acara lomba itu. Cukup sekian nggih. Mohon maaf kurang lebih. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang menjadikan kita selamat dari hisab Allah Subhanahu wa taala, yaitu neraka, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu menuju surga dan menghapuskan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.